jadi pertama-tama silakan perkenalkan diri Mas dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan Mas saat ini. Selamat sore, perkenalkan nama saya Martin Agustian. Tempat tanggal lahir Pasar Baru. Tanggal lahirnya 1999. Pekerjaan saat ini cleaning service di PT ISS Indonesia. Oke, selanjutnya jadi selanjutnya selama Mas bekerja di sini, apakah ada pengalaman yang membekas seperti yang baik ataupun yang menakutkan? Pengalaman sih ada. Pengalaman dalam dunia pekerjaan ya. Ini sebelumnya di semua area itu pasti pekerjaan itu beda-beda. Kan kayak di kampus Atmajaya, kayak di kampus Prestia Mulia yang di BSD pernah saya jadi cleaning service di situ. Jadi ya dalam pengerjaannya itu dan jam waktunya itu pasti berbeda-beda. Ada yang masuk shift pagi jam 6, jam 5 itu udah briefing. Kalau pagi itu briefing setengah 5, jam 5.30 briefing. Kadang di situ juga yel-yel, terus cek grooming, kebersihan, pokoknya segala macam kayak kebersihan, kayak kerapihan dari manpower tersebut itu kayak rambut. Kalau di SS itu kan cek grooming itu harus sebelum dia melakukan pekerjaan itu terlebih dahulu itu dari supervisor dan TL tim leader itu pasti ngecek satu-satunya manpower kayak cleaning service kayak saya, satu-satu kayak kuku, kayak segala rambut, minyak wangi, gesbi harus wangi, karena itu bakal imbasnya ke klien juga, kadang ke mahasiswa juga. Pasti orang ini kok bau keringat atau gimana. Ya kan dari awal kan emang udah nyediain itu parfum kayak pewangi kan. Namanya kita di cleaner kan emang tugasnya kan cleaning service, kebersihan toilet, kebersihan area, koridor, sampah juga sama kelas juga. Kalau misalkan pengalaman yang kayak pengalaman unik atau yang menantang atau yang menakutkan itu ada nggak ya Mas? Pernah. Waktu di satu area itu saya pernah ikut timnya gondola. Gondola itu apa ya Mas? Pembersih kaca bertingkat. Iya. Dulu saya pernah, emang bukan pegangan saya ya. Saya cuma hanya cleaning service, tapi emang dari permintaan dari supervisor karena minta bantu orang, karena dari tim gondola itu kekurangan orang. Ya akhirnya saya memberanikan diri ngomong ke supervisor, Pak, saya kalau dalam pihak kayak ikut campur ke urusan itu bukan jalur saya, pekerjaan saya hanya bisa ngebantu. Ini resiko dan bahayanya gimana Pak? Pernah. Oke, jadi sebagai dalam keimanan Mas sendiri, sebagai orang beriman, tanggapan Mas itu bagaimana dalam kejadian yang tadi? Ya saya sih ya alhamdulillah ya, setiap namanya pekerjaan pasti berdoa dulu lah. Segala aktivitas pasti berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing kan ya. Makanya dari situ ya udah saya bisanya itu ngebantu Pak, nggak bisa lebih dari situ. Soalnya kan bukan bagian ranah kerja saya, kan beda cleaning service sama tim gondola. Tim gondola itu emang kan lebih bahaya. Oke, baik. Jadi next, Mas
pernah lembur nggak? Dan kalau lembur itu biasanya Mas ditugasin atau kayak Mas sukarela kayak ngebantu gitu? Lembur pernah sih waktu di sini di Atmajaya waktu ada vaksin. Oh iya. Nah di situ dia masuk middle apa masuk, pokoknya saya lupa dah itu jamnya itu. Di situ saya lembur, permintaan dari klien juga kan, buat lembur vaksinasi itu, yang vaksin yang masalah ya itulah, yang virus-virus ya, segala macam, covid juga. Terus di situ juga saya, nah yang saya, tapi alhamdulillah sih di situnya uniknya sebagai cleaning service ya, bukan saya aja ya, yang lain juga kayak teman-teman di gedung kan emang udah dari konsultasi tuh dari pihak dari dokternya juga nyediain vaksin buat cleaning service yang di gedung kan, tapi gratis alhamdulillah tuh, nggak ada pungutan biaya suntik vaksin dari situ. Tapi lumayan kerasa sih kalau habis kerja nih angkat-angkat meja bangku kan, kalau udah beres tuh, kalau di gedung kan di lobi tuh kalau udah ada acara kayak itu benar-benar sampai sampai berapa itu ya, apa sih namanya, pasien sampai berapa, pokoknya sampai ribuan lah kalau nggak salah itu mah. Itu benar-benar kerja ekstra dari situ, kerasa juga sih. Kalau lembur itu sering apa enggak ya Mas kalau lembur? hanya hanya hari-hari tertentu Kak. Oh berarti kalau untuk seperti kampus ada acara Iya, gitu saja kayak ya? tanggal kemarin tuh tanggal 1 kan itu ada tuh yang orang dari teman-teman saya juga ikut lembur. Oh. Dibagi orangnya, misalnya jatah A dibagi lemburnya, ntar giliran B digilir Kak. Oh digilir. Digilir. Jadi nggak, jadi rata ntar kebagian semua, nggak orang itu aja. Selanjutnya kalau misalkan Mas ini dalam lingkungan kerja sama cleaning service atau pekerja yang lain itu relasi kerjanya cenderung gimana, kayak formal banget atau kayak cair gitu? Iya, dalam sisi pekerjaan sih yang ditandain itu ya sesama bahu membahu lah, teman sama teman. Misalnya teman lagi kesusahan apa, misalnya lagi butuh apa, kayak pekerjaan lagi apa, bantu. Terus sempatkan apa sih namanya, kontek-kontekan, misalnya kayak oh dia pekerjaan lagi belum beres nih, kita bantu gitu. Berarti Rangkul merangkul dalam sistem pekerjaan sih gitu. berarti gotong royong dan Iya, cair ya? iya. Oke. Nggak harus sendiri-sendiri. Susah kalau nerapin kayak gitu tuh, susah. Ntar yang ada pekerjaan kita yang ini, kalau kita cuek aja ke teman sendiri, bakal imbasnya ntar bakal balik lagi. Jadi kita merasa apa ya, merasa kayak oh di pekerjaan ini pasti ntar ngerasain lah di kerjaan ini kalau kita nggak minta bantuan ke teman-teman sendiri gitu. Oke, selanjutnya Mas ngerasa kalau sistem kerja di kampus ini atau di perusahaan AES ya itu mendukung nggak hak-hak pekerja gitu seperti gaji, waktu istirahat? Mendukung sih, saya alhamdulillah udah udah pengangkatan karyawan sih. Udah jalan 4 tahun kalau nggak salah. Iya, kalau 4 tahun saya udah diangkat. 2 tahun itu saya udah pengangkatan karyawan. Nah, ya alhamdulillahnya itu selama 4 tahun berjalan itu alhamdulillah gaji nggak pernah telat, tanggal 1 ya on time tanggal 1. Terus kayak ada komplainan kayak toilet segala macam lah ya, kebersihan lah, tentang kebersihan cleaning service, petugas toilet pasti ada kayak misalnya pembersihan ini, ntar kan hasilnya dipoto. Misalnya kan ada komplainan nih, misalnya contoh di lantai 2 apa di lantai berapa ya, tolong nih di pull up kan, tolong dibersihkan. Itu dibersihkan udah, jadi
apa ya namanya, kalau di pekerjaan itu ya istilahnya kebersihan harus benar-benar dijaga. Makanya kalau setiap ada kayak sampah-sampah lepas, kayak kebersihan toilet juga harus rutin sih. Balik lagi, kalau kita hidupnya ya asal-asalan, nggak mencerminkan ya kebersihan, ya sama aja kita apa sih namanya, sama aja kita nge apa ya, Bohong gitu ya. nggak, sama aja kita apa ya, kebersihan itu kan emang sebagian dari iman kan ya. Kalau kotor gitu kan mata itu kayak gimana gimana gitu, pengen ngebersihin apa area-area tersebut. Merasa nggak enak Ya gitu merasa nggak enak gitu ya. Oke, oke. Oke, jadi selanjutnya ke bagian peluang dan tantangan. Jadi eh, pernah nggak Mas tuh kayak ngalamin tantangan gitu selama bekerja 4 tahun? Tantangan sih pernah, waktu di rumah sakit itu dapat sebulan doang saya. Emang tantangan sih, emang di dunia pekerjaan sih emang ya namanya kita kerja kan, saya juga ngerasa namanya kita kerja kan pasti ada capek, lelah, butuh istirahat. Nah yang paling saya malesnya itu ya, apalagi kalau pokoknya setiap manpower cleaning service, mau di area kampus, mau di area rumah sakit, mau di area sekolahan, yang capek itu di rumah sakit. Jadi istilah itu jadi ruang lingkupnya rumah sakit itu kayak pernah saya ditaruh di lobi penanganan pertama tuh UGD kan, pasien-pasien yang kecelakaan. Itu saya label hand glove tuh, yang warna putih, ya sarung tangan yang putih tuh, itu kalau berapa jam sekali harus diganti, karena ntar imbasnya ke tangan kita, ke kulit kita jadi keriput, jadi ngelupas. Kalau ditempatin di area kayak di lobi gitu kan penanganan. Terus juga kita nggak sembarangan ngepel, ngemop kayak kan itu kan ada jenis-jenisnya. Mop itu ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau ya kalau nggak salah, ada yang hijau. Nah kalau yang hijau itu dia khusus buat itu yang kayak apa sih namanya, darah yang udah netes di lantai, kayak misalnya kan biasanya kan di rumah sakit rata-rata penanganan pertama itu di UGD, kayak urut kayak kecelakaan pokoknya itu. Nah di situ juga kita nyediain air juga kan, ada dua macam, air panas sama air biasa. Air panas ini buat ngebilas darah yang udah melekat di lantai. Jadi nggak sembarangan kita ngepel. Jadi kalau kita ngepel nih, ntar yang darah ini bau amis, kecium. Jadi di situ ditambahin chemical dari PT sih. Jadi biar ruangan di UGD itu higienis dan wangi gitu. Nah di situ juga bener-bener kalau di penanganan di rumah sakit itu, kalau di pokoknya pertama itu di UGD itu masker sampai 3 lapis saya ngap. Karena ya beda-beda sih, setiap orang itu pasti nyium darah kan, pasti ada yang enggak ini ya, ada yang enggak betah, ada yang enggak ini. Oke. Jadi selanjutnya beban kerja Mas ini ngaruh nggak sama kayak kesehatan atau hidup Mas gitu? Kalau ngaruh sih sebenarnya ngaruh kalau kita nggak pakai alat safety ya, APBD misalnya ya, sarung tangan. Kita mau ngerjain kloset, kita nggak pakai sarung tangan, itu ntar kuman-kuman itu kerasa ntar ujung-ujungnya. Ya kan namanya kita kan nggak ada yang tahu kan, pasti kerasa dalam hidup, kayak ya pasti ntar kondisi badan juga pasti nggak stabil apa gimana. Jadi abang
Mas, apakah Mas mendapatkan dukungan dari komunitas kampus seperti atasan atau mahasiswa? Dukungan sih dapat dari mahasiswa. Dari mahasiswa. Dari mahasiswa kayak kita pengerjaan kayak pembersihan ruangan. Kan biasanya kan kalau pembersihan ruangan itu ada mahasiswanya tuh kadang bisa ya Mbak, bisa Kak, saya mau bersihin ruangan. Ya, paling tegur sapa doang. Kalau dukungan gitu, makasih ya Mas sudah bersih. Ya sama-sama Kak, itu doang sih. Makanya di dunia pekerjaan itu nggak boleh diam, maksudnya ya kalau kita pembersihan ruangan, pokoknya pembersihan harus izin dulu. Itu kan rasa timbal baliknya kan ada ntar. Jadi apakah Mas ada kendala regulasi atau sistem internal yang kurang jelas dan menghambat pekerjaan? Sistem internal penghambatan ada sih di dalam kerja juga. Kalau yang menghambat pekerjaan juga, kalau pekerjaan itu tidak jelas jalurnya, itu saya bakal stop. Saya bakal menanyakan ke pengawas saya apakah bisa dilanjut atau tidak. Pekerjaan itu kan biasanya berhubungan dengan kelistrikan, contoh kayak pokoknya di jalurnya bukan ranahnya cleaning service ya, misalnya udah pokoknya di jalur udah di luarnya cleaning service, itu bakal saya infokan. Seperti yang tadi yang gondola itu ya? Iya. Oke. Selanjutnya Selanjutnya kita masuk di submasalah tanggapan terkait kasus. Jadi bagaimana pandangan Mas tentang sistem pengajian dan transparansi di lingkungan kerja? Penggajian dan transparansi di lingkungan kerja. ini tuh maksudnya bukan yang kalau yang tadi kan Mas sudah jawabnya kan dalam institusi ISS sendiri. Maksudnya ini tanggapan Mas sendiri aja deh, kira-kira harusnya gimana begitu. Ya tanggapan saya sih dalam sistem penggajian sih ya ngedukung sih. Karena nggak pernah telat. Dari situ juga penggajian dan transparansi di lingkungan kerja. Jadi bagaimana komunikasi antara pihak manajemen dan pekerja dalam hak-hak dan kewajiban dalam pekerjaan? Komunikasinya baik dari pihak manajemen. Dalam pekerjaan juga dia mengapresiasi pekerjaan tersebut, hasilnya kan bagus. Dari pihak manajemen juga ya bagus, pasti ada penilaian dari sisi mereka lah. Kalau yang kayak berdasarkan kasus, jadi kan ini kan kita mengambil kasus buruh pabrik itu dia gajinya tuh telat gitu loh. Jadi menurut Mas, apakah sistem upah lembur tuh sebenarnya adil nggak sih sesuai peraturan? Jadi menurut Mas sendiri aja. Saya belum pernah nemuin sih ya kalau di PT saya. Kalau lemburan tetap masuknya ntar ke tanggal 1 dibayar. Nggak pernah misalnya contoh nih, lemburan besok dibayar besok, enggak. Jadi dia ngikutin dari pemerintahan, dari Detnaker ya, dari Detnaker. Dari Sistem penggajiannya kan ngikutin dari ini. Nggak pernah telat dia juga. Kalau upah lembur itu berarti ditambah di tanggal 1-nya itu ditambah. Iya. Oh ya. Jadi dia ngirim invoice ya, data-data manpower siapa aja yang lembur nih.
Jadi pernahkah Mas atau rekan kerja mengalami situasi terkait keterlambatan pembayaran atau ketidakjelasan terkait upah lembur? Kalau itu tadi udah sih, tadi nggak ada sih, Nggak ada ya? nggak ada, aman-aman aja sih. Dan jika Mas tidak pernah mengalami situasi seperti ini, apakah biasanya ada cara untuk menyampaikan keluhan secara resmi? Kalau menemukan kayak gitu biasanya bukan dari saya juga, pasti ntar dari pihak-pihak dari yang lain juga pasti nuntut keadilan lah, gajian gitu misalnya. Iya, ya umumnya kan pasti apa sih namanya, umumnya pasti dia demo menimba apa tentang gaji ke kantor biasanya gitu gitu. Jadi apa harapan terbesar Mas terhadap sistem kerja atau budaya kerja di kampus ke depannya? Harapan. Ada harapan tentang Harapan saya sih ya semakin adanya ISS di gedung, semoga semakin berjaya ke depannya, dan terutama kebersihan juga pasti harus benar-benar dilakukan secara bersama-sama. Jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan rohani. Menurut Mas, apakah nilai-nilai keagamaan berperan dalam cara menghadapi ketidakadilan di tempat kerja? Ini konteksnya sebenarnya bukan berdasarkan agama, tapi kira-kira menurut Mas sendiri kan? Menurut kita, Nilai-nilai keagamaan universal saja gitu. ya. Kalau nilai-nilai keagamaan itu sih dia bisa ngebantu sih, dia bisa ngebantu terhadap di tempat kerja misalnya nggak saling apa ya namanya, di satu kerjaan pasti kan ada sistem yang Islam Islam, yang Kristen Kristen, jadi nggak, jadi istilah di bahasa 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 di kerjaan itu ya ngerangkul apa berbaur sesama sesama Islam Islam, jadi nggak ngebedakan ini Islam ini Kristen, enggak, jadi sama-sama ngerangkul. Jadi apakah pekerjaan ini memiliki makna lebih dari sekedar kewajiban ekonomi bagi Masnya? Kewajiban sih, karena ya keekonomian itu emang harus ini sih, di apa sih namanya, kewajiban ekonomi itu ya setiap orang pasti kewajiban ekonomi kalau dalam istilah kalau udah kerja gitu ya, apalagi kalau nggak kerja kan nyari kerjaan susah, pasti dia keekonomiannya berkurang, apalagi kalau udah berkeluarga, terlebih lagi mempunyai anak apa istri yang memenuhi kebutuhannya kayak beli susu ya pokoknya sembako lah. Oke, jadi bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, pengampunan, atau belas kasihan diterapkan dalam kehidupan kerja? Keadilan di PT saya sih, di PT ISS keadilan itu ada, karena setiap karyawan kan pasti ada nuntut haknya kan ya, kayak cuti pasti dia ada haknya kayak dalam kehidupan kerja itu. Terus juga ada semacam menuntut gaji, menuntut lemburan misalnya, contoh kayak lemburan gitu kan rata-rata sih di Yesus kan emang udah nggak pernah telat kayak lemburan gitu kan. Keadilannya ada terus dia mah di kerjaan itu di PT. Sekarang jadi
sejauh mana nilai KUPP atau Kristiani unggul profesional peduli dirasakan dalam konteks menghadapi tantangan atau ketidakadilan di kerjaan. Nilai-nilai di waktu di gedung pas plottingan di gedung juga ada tuh konsteknya itu, yaitu karena bahaya, ada pernah tuh semacam ada kekerasan asusila kayak di gedung kan. pernah sempet ikut kelas tuh waktu penanganan asusila itu pernah di Semanggi, pernah ikut saya di Semanggi. Tanggapannya sih itu karena ada yang tidak senang dari mahasiswa apa gimana kan ya, pasti kan dari mereka juga kan merasa nggak nggak tenang, nggak apa sih namanya, nggak serap gitu ya. ya Nggak nyaman terhadap gitu ya, Mas. cleaning service. Misalnya ada yang melakukan misalnya berkata-kata kasar membuat mahasiswa merasa terzolimi lah. Kalau yang tadi Mas bilang di Semanggi itu konteksnya sosialisasi apa gimana gitu? Iya, sosialisasi. Oh, Ya pembelajaran sih terkait ya wawancara itu yang konstek asusila. asusila. Iya. Oke, jadi selanjutnya kalau nilai-nilai KUPP di kampus ini, apakah itu tuh ada motivasi sendiri nggak Mas? Atau kayak Mas rasanya, oh ini cuma formalitas aja gitu? Motivasi buat saya sih kalau di kerjaan sih alhamdulillah selama kerja di Atma Jaya termotivasi dengan apa ya, nilai-nilai dan kejujuran setiap cleaning service. Kan banyak tuh sebelumnya itu juga kan pernah nemuin sih, bukan di Atma Jaya, pernah nemuin kan ada biasanya cleaning service misalnya di area mana ya, nah dia nggak jujur, misalnya ada penemuan barang atau punya mahasiswa kayak HP, kayak laptop, kayak pokoknya segelas kayak botol, kayak pokoknya itu karena nggak, motivasi dia kurang karena udah ngeliat barang tersebut lihat langsung dia udah, dari situlah dari pihak PT juga sebagai PT terbesar ya di PT itu menangani orang cleaning service yang tersebut, bagi orang tersebut kan langsung di-cut, langsung dikeluarin, karena dia nggak menciptakan motivasi kejujuran dia di dalam diri dia, padahal gaji udah UMR kan. Kenapa lihat barang sedikit hilap, ini CCTV juga pasti ada. Jadi itu tadi motivasi di kerjaan itu buat cleaning service juga harus benar-benar dibenarkan. Jadi pertanyaan sekarang udah selesai. Jadi kayak pertanyaannya, apakah Mas ada pertanyaan atau Mas ada pemasukan untuk beberapa pertanyaan ini? Masukan pertanyaan ya gimana ya? Kalau Masnya ada. Ya pertanyaan sih ya cukup sih kata saya mah ya, gimana ya, nanggapinnya juga udah pas sih nilai-nilai dan pokoknya materi-materinya udah bagus sih, udah ya udah cukup sih kata saya mah. Oke.
Jadi terima kasih untuk Mas Arifin Iya. udah bersedia menjadi narasumber untuk topik kami kali ini. Jadi kami izin untuk mengambil dokumentasi.